Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Romi Romdon Ginanjar, SPDI, MPD, MOS, selaku dosen pada mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan yaitu kelas 5D, kami akan mempresentasikan tentang model-model pengembangan kurikulum. Baik, sebelum kami menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rosalana Ardani dan kedua rekan saya yaitu Lois Mustafa dan Balkis Nabila Putri. Pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Menurut Sukmadinata tahun 2005 menyebutkan 8 model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada the administrative, yang kedua ada the grassroots, yang ketiga ada Beckham system, yang keempat ada the dance demonstration, yang kelima ada Tabas inverted model, yang keenam ada Roger interpersonal relation, yang ketujuh ada systematic action, yang ke-8 ada emerging ethical model. Lalu ada pembahasan tentang model Zais. Robert Zais adalah ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya sekitar tahun 1978. Ada beberapa model perkembangan yang dapat dikategorikan sebagai model Zais. Lalu yang pertama ada model administrasi. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering disebut sebagai model garis dan staf. Pemberian nama ini dibuat berdasarkan gagasan pengembangan kurikulum yang banyak muncul dari pejabat yang berwenang. Administrasi pendidikan, pada umumnya administrator pendidikan ini terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Lalu yang kedua ada model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Model bisa berangkat dari sekelompok guru yang mengadakan pengembangan kurikulum. Pengembangan itu sendiri dapat hanya berupa bagian dari komponen kurikulum, beberapa bidang studi, ataupun keseluruhan komponen kurikulum. Yang ketiga yaitu model terbalik. Secara umum, model kurikulum dikembangkan secara deduktif. Tetapi kurikulum yang dikembangkan oleh Taba menggunakan cara pengembangan induktif. Maka dari itu dinamakan model terbalik. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Hal ini dilakukan untuk mempertemukan teori dan praktek. Sukmadinata dan Ahmad merangkum 5 langkah yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum model Taba. Yang pertama, mengadakan bab-bab eksperimen bersama guru. Yang kedua, menguji bab eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, melakukan implementasi dan diseminasi. Yang keempat, pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau disebut stakeholder yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Model Roger. Roger adalah seorang psikologi, memberikan warna yang cukup kuat dalam pengembangan model kurikulum. Ada 4 model yang dikembangkan oleh Roger. Model yang satu adalah perbaikan dari model sebelumnya. Slide selanjutnya
akan dibacakan oleh Saudara Lois. Baiklah, selanjutnya ada model 1. Model 1 atau model pertama merupakan model yang paling sederhana. Kesederhanaan model ini dapat dilihat dari kegiatan yang ditawarkan, yaitu pembelajaran, pemberian informasi, dan ujian. Model ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pendidikan merupakan kegiatan penyampaian informasi yang diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Oleh sebab itu, banyak pengembang menyebut model ini sebagai model tradisional. Namun demikian, pada awal pengembangannya, model sederhana ini banyak sekali digunakan. Ada dua pertanyaan, yaitu mengapa Anda mengajar mata pelajaran ini? Yang kedua, bagaimana Anda bisa mengukur keberhasilan pengajarnya yang Anda ajarkan? Dari pertanyaan di atas, terlihat bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi, yaitu isi pelajaran. Sistematis dari model pelajaran ini yaitu dari materi pelajaran langsung ke evaluasi. Selanjutnya ada model 2. Model pengembangan kurikulum ini beranjak dari dua pertanyaan sebelumnya dan dua pertanyaan tambahan berikut ini, yaitu metode apa saja yang Anda gunakan dalam mengajarkan mata pelajaran. Yang kedua, bagaimana Anda mengorganisasikan bahan pelajaran. Dengan menambah komponen metode pengajar dan organisasi bahan, maka terlihat bahwa model pengembangan kurikulum yaitu dari metode mengajar dan organisasi bahan pelajaran ke bahan pelajaran lalu ke evaluasi. Semakin baik dan lengkap, metode yang efektif dan penataan bahan pelajaran yang sistematis akan lebih mudah dimengerti. Nah, selanjutnya ada model 3. Tidak puas dengan model kedua, Roger pun memunculkan model yang ketiga dengan menambahkan dua hal, yaitu tentang dukungan bahan ajar yang meliputi buku-buku dan media pengajaran. Dengan demikian, pengaplikasian model ketiga ini dapat dilakukan jika Anda sebagai guru mampu mengimplementasikan dua pertanyaan tambahan berikut ini, yaitu buku pelajaran apa yang Anda gunakan dalam suatu pelajaran. Yang kedua, media mengajar apa yang Anda gunakan dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Adapun sistematis dari model pembelajaran 3 ini yaitu dari metode mengajar ke teknologi pendidikan, lalu ke organisasi bahan pelajaran, lanjutnya ke bahan pelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Yang terakhir, model keempat. Di samping pembagian komponen kurikulum pada model ke-1 hingga model ketiga, pada model keempat ini disertakan pula komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran yang meningkatkan semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang akan digunakan secara lengkap, gambaran model yang dikembangkan. Dan dengan ini Roger dapat disajikan sebagai berikut, yaitu ada metode mengajar, lalu ke teknologi pendidikan, lalu ke organisasi bahan, di bawahnya ada tujuan dan saran, di bawahnya lagi ada bahan pelajaran, yang terakhir ada evaluasi. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Selebihnya ada yang ingin ditanyakan?